Salam jumpa teman-teman. Hari ini kita akan menghitung rasio eksavator versus jumlah dump truck. Maksudnya berapa jumlah dump truck yang wajar untuk dilayani dengan satu unit eksavator. Ya. Oke, kita lihat formulanya. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa output dump truck. Ya, output dump truck secara kubifikasi per jam adalah 60 ya, 60 menit dibagi dengan cycle time-nya. Cycle time untuk pengangkutan material ya dengan dump truck dikalikan dengan kapasitas muat dump truck itu sendiri. Nah, kemudian juga kita harus menghitung output eksavator, cycle time-nya dan output-nya per jam. Nanti kita lihat di tabulasi yang berikut ya. Kemudian untuk jumlah dump truck adalah hasil pembagian dari output eksavator dalam satuan meter kubik per jam dibagi dengan output dump truck dalam satuan meter kubik per jam. Baiklah, kita sekarang lihat tabulasinya. Nah, ini dia teman-teman tabulasi yang saya buat. Yang pertama-tama teman-teman harus menghitung untuk output output dari eksavator ya. Teman-teman harus mengukur sendiri secara langsung cycle time untuk pengangkutan eksavator. Nah, di sini sudah kita buatkan cycle time-nya. Jadi cycle time ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali mengangkut material satu bucket, sebanyak satu bucket. Jadi yang pertama ya, waktu untuk loading. Waktu untuk loading adalah waktu eksavator mulai mengangkut material satu bucket ya dari tumpukan atau dari dinding tanah barangkali atau apa, mengangkut meletakkan material tersebut ke dump truck dan ayunannya kembali lagi ke titik semula. Ya, rata-rata teman-teman harus menghitung sendiri. Di sini saya kasih angka 20 detik. Ini sempat saya lakukan untuk eksavator sekelas PC200. Nah, teman-teman harus menghitung lagi untuk cycle time-nya loading material ya, sesuai dengan model atau jenis alat berat yang ada. Kemudian waktu manuver. Waktu manuver dirata-ratakan dalam 1 jam ya, itu sebanyak 2 detik. Waktu manuver ini adalah waktu eksavator berpindah mengambil posisi kerja. Kemudian dirata-ratakan dalam setiap ayunan, ya, sekali dia swing dirata-ratakan ada 5 detik waktu yang dia gunakan untuk mengumpulkan material. Kemudian juga di sini saya hitungkan ada rest time. Rest time adalah waktu di mana alat itu misalnya istirahat sebentar, mengisi bahan bakar, kemudian juga ada waktu untuk greasing, sekali juga bisa ada cek maintenance, kemudian makan siang driver atau connect, macam-macam ya. Kemudian atau mungkin ganti operator, waktu shift kerja, kemudian kendaraan berpindah atau juga mungkin unit amblas atau rusak ya. Jadi total satu kali ayunan satu bucket rata-rata 35 detik per bucket. Kalau kita hitung dalam menit adalah selama 0,6 menit per bucket. Nah, ini yang utama teman-teman harus hitung ya. Ini diamati langsung di lapangan. Ada formulanya secara teoritis ya, tapi itu angka teoritis saya kira hanya cocok untuk dalam analisa proyek saja. Tapi dalam kondisi lapangan, menyangkut medan kerja, kondisi material, keterampilan operator, kondisi alat, jenis perawatan, teman-teman harus lakukan sendiri supaya dapat hasil yang lebih tepat. Kemudian untuk data-data yang lain, ini
Kita tentukan misalnya waktu kerjanya adalah 600 menit per hari atau 10 jam ya. Kemudian kapasitas muat dump truck kalau di perkebunan biasanya sekitar 5. Bahkan ada yang lebih, tapi saya pakai angka saja 5 bucket per trip. Kemudian juga volume bucket diasumsikan atau rata-rata ya, aktualnya sebenarnya 1 meter kubik per bucket. Ya, secara volume bucket excavator PC 200 itu sekitar 0,8. Tapi karena pengembangan material, rata-rata kita hitung 1 meter kubik per bucket. Ya. Output excavator adalah 103 meter kubik per jam. Ya. Ini adalah didapat dari 60 ya. 60 ini 60 menit ya dibagi dengan menit yang ini hasilnya akan mendapat satuan jam. Jadi 60 dibagi dengan cycle time excavator per ayunan per bucket ya dikalikan dengan volume bucket excavator sebanyak 1 meter kubik. Teman-teman bisa merubah sendiri sesuai dengan kondisi atau jenis alatnya. Jadi untuk ini output excavator rata-rata dari yang kondisi yang ada adalah sebanyak 103 meter kubik per jam. Ya, 103 meter kubik per jam. Kemudian kita hitung lagi untuk unitnya ya. Nah, di sini rata-rata 5 bucket per trip. Artinya 5 kali 1 meter kubik per bucket ya setara dengan 5 meter kubik per trip dump truck. Ya, 5 meter kubik per trip dump truck. Oke. Kemudian di sini sudah saya buatkan tabulasi tabel sesuai dengan zona kerjanya 0 sampai 2,5 km. Rata-ratanya 1,25. Ini radius 2,5 km ya, teman-teman. Zona 2, 2,5 sampai 5 dan seterusnya. Kelipatan 2,5 km. Jadi cycle time untuk dump truck ya, cycle time untuk dump truck saya ceritakan lagi. Ini sebenarnya sudah ada dalam video saya sebelumnya. Adalah waktu dia pergi sesuai dengan kecepatannya, waktu yang dibutuhkan untuk muat sejumlah 5 bucket ini ya. Kemudian waktu unloading dan waktu kembali titik pengambilan material. Satu trip dibutuhkan waktu selama 22 menit. Ya. Kemudian dan seterusnya dengan dasar perhitungan ini semakin jauh lokasi kerjanya, maka cycle time-nya juga semakin besar. Oke. Untuk tabel ini teman-teman bisa mendapatkannya dalam deskripsi di bawah ya, nanti saya sertakan linknya. Teman-teman bisa merubah kondisi yang ada di sini sesuai dengan kondisi atau medan kerja atau pengamatan teman-teman masing-masing ya. Dari sini setelah kita mendapatkan output excavator sebanyak 103 meter kubik per jam, untuk zona kerja sekitar 0 sampai 2,5 km ya, output dump truck secara kubikasi per jamnya adalah 13,7 ya, 13,7. Ini didapat dari 60 ya dibagi dengan waktu cycle time dia dikalikan dengan F6 ini adalah kubikasi per trip. Kubikasi per trip. Demikian juga untuk zona-zona yang lain. Sama ya. Oke. Untuk jumlah dump trucknya, untuk zona 1 pada kondisi ini dibutuhkan 8 unit. Jadi untuk zona 1 unit excavator wajar melayani 8 unit dump truck. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih artinya ada waktu tunggu yang ada pada dump truck. Bagaimana kalau jumlah unitnya kurang? Artinya eksavatornya ada kelebihan waktu untuk standby karena menunggu unit. Secara teoritis, perhitungan yang ada di sini berdasarkan data-data lapangan, jumlah unit dump truck yang wajar dilayani 1 unit eksavator adalah sebanyak 8 unit. Didapat dari output eksavator per jam dibagi dengan output dump truck per jam. Ya, tentunya secara kubikasi. Oke. Okay. Jumlah ini semakin lama semakin tinggi ya.
Jadi kalau pada zona jarak 30 km misalnya, 27 sampai 30 km, untuk satu unit ekskavator secara wajar dilayani dengan 59 unit dump truck secara wajar ya. Oke, bagaimana kalau kondisinya berubah? Teman-teman bisa merubahnya sendiri di sini ya. Misalnya satu unit misalnya dibuat misalnya 6 paket ya, tentunya output dan jumlah unitnya berubah ya. Yang jelas yang utama teman-teman dalam menghitung output unit ekskavatornya, pengamatan harus diulang beberapa kali untuk menentukan cycle time per bucket sekali ayunan dan rata-rata waktu manuver yang ada dalam sehari ya. Sekali lagi, link file ini saya sertakan dalam deskripsi. Teman-teman dapat memilikinya, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada medan kerja masing-masing atau kebijakan yang ada di tempat teman-teman ya. Saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.